Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, Bapak Ibu bersama keluarga. Sore hari ini di Posko Warsa di Ciracas, Jakarta Timur. Alhamdulillah cuacanya cerah. Beberapa tempat mungkin ada yang dapat berkah hujan ya. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Nah, para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia tentunya, seperti biasa di hari Kamis sore jam 16 sampai jam 15 kita akan berbincang, kita akan sharing ya, tidak ngajarin, kita sharing mengenai bisnis saham. Ya, dan ini memang target market kita tentu buat para pemirsa TV Desa yang memang belum paham mengenai saham. Kita ajari dari nol. Nah, acara ini kerjasama antara komunitas kami, komunitas Warung Saham, dengan TV Desa, Perkat Jati Diri Bangsa. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi satu jembatan untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat, khususnya para pemirsa TV Desa, mengenai pentingnya berbisnis saham. Nah, masalahnya kan banyak masyarakat yang tidak tahu. Nah, sore hari ini bahasan kita tidak saja mengenai bisnis saham itu sendiri, tetapi bisnis pengembangan. Judulnya adalah peluang bisnis pengembangan di saham. Apa sih peluangnya gitu kan, di samping kita juga berbisnis saham. Nah, kita nanti akan bahas mengenai salah satu bisnis yang bisa kita jalankan tentang saham ini. Nah, untuk lebih jelas, izinkan saya menampilkan beberapa slide supaya lebih jelas ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah komunitas kita, Warung Saham. Kita kerjasama sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya. Kita episodenya udah episode ke berapa ini ya, ke 30 lebih lah ya. Nah, mudah-mudahan dengan acara rutin seperti ini, lama-kelamaan, lambat laun, seluruh masyarakat bisa terinformasi mengenai pasar modal, mengenai saham, dan seterusnya. Sehingga tidak saja kita menjadi penonton, tetapi kita bisa menjadi pemain di dalamnya. Karena apa? Karena seperti yang Bapak Lokeng Hong katakan, mutiara terindah, mutiara terbesar yang ada di Indonesia itu bukan ada di dasar laut, tapi adanya di pasar modal. Masalahnya banyak orang yang belum paham. Kita akan lihat ya, mungkin berawal dari pemahaman dulu nih. Ya, pertanyaan mendasarnya kan, kenapa sih masyarakat Indonesia ini tidak melakukan trading, tidak melakukan investasi di saham, atau tidak melakukan bisnis saham? Kalau kita lihat ya, dari fakta yang ada di lapangan, di masyarakat kita, yang pertama karena masyarakat kita itu tidak mengerti. Atau dalam bahasa gampangnya, susah deh gitu kan, padahal nggak mengerti apa itu definisi saham, manfaatnya. Tapi dengan simpelnya masyarakat bilang, orang-orang bilang, susah, saya nggak ngerti. Cukup dengan itu. Yang kedua, kenapa masyarakat kita ini tidak berbisnis saham? Karena sebagian masyarakat terinformasi hal yang salah. Bahwa yang namanya saham adalah gambling, judi. Artinya kan haram ya, naik turun harganya tidak bisa dikontrol. Nah, itu adalah pemahaman-pemahaman yang salah. Selanjutnya juga ada pemahaman yang salah berikutnya, yaitu yang namanya bisnis saham itu harus bermodal besar. Harus bermodal besar itu ya kategorinya puluhan bahkan ratusan juta, mungkin miliaran ya di benak masyarakat. Padahal faktanya nggak seperti itu. Faktanya nggak seperti itu. Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat untuk berinvestasi di saham, tentu pemerintah itu ngukur daya beli masyarakat. Nah, sehingga untuk memulai bisnis saham itu diperlukan biaya awal hanya 100.000. Nah, jadi kan ini pemikiran yang salah ya mengenai modal. Selanjutnya, karena di dalam bisnis saham itu orang melihatnya apa ya? Melihatnya angka-angka, melihatnya rasio-rasio ya, perbandingan keuangan, laporan keuangan, ada neraca, ada rugi laba, sehingga di pikiran masyarakat itu berarti harus pinter dong ya. Nah, ternyata itu juga tidak ya. Selanjutnya
harus pinter menganalisa. Bagaimana kita membeli satu saham perusahaan yang bagus kalau tidak dianalisa? Nah, jadi memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat tidak berbisnis saham. Dan itu kami dari komunitas warung saham, saya Mbah Warsa sendiri, sering hampir setiap hari ya menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang memang pemahamannya selama ini salah. Bahwa karena tidak mengerti, diibaratkan itu susah. Padahal yang penting mau belajar sedikit ya, beda ya kalau lebih susah yang namanya kimia, lebih susah yang namanya matematika gitu ya, daripada belajar saham. Jadi untuk susah tidak mengerti itu hapus ya. Kemudian bahwa saham itu gambling dan judi bagi orang-orang yang tebak-tebakan, artinya tanpa keilmuan, bisa jadi itu kategorinya adalah gambling atau judi. Tetapi kalau dengan keilmuan, tentu ini merupakan satu peluang bisnis, namanya juga bisnis ya. Jadi bisnis apapun sebenarnya tidak hanya di saham. Bisnis apapun kalau dilakukan tanpa keilmuan, itu kategorinya judi. Tapi kalau kita melakukannya dengan keilmuan, itu akan menghasilkan satu peluang bisnis. Jadi yang kedua, gambling judi itu juga hapus. Yang ketiga, modal besar. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pemerintah mendorong masyarakat memulai berinvestasi di saham. Hanya memindahkan yang tadinya nabung di bank, misalkan sebulan berapa, 200.000, 300.000, hanya dipindahkan ke investasi dalam bentuk saham. Dibelikan saham. Dan itu bermodalkan minimal 100.000. Sekarang banyak saham-saham yang satu lotnya itu hanya 60.000, 80.000, artinya kan di bawah 100.000. Jadi modal besar juga hapus, lewat ya, pemikiran yang salah. Kemudian harus pintar. Nah, kategori pintar itu kan sebenarnya subjektif ya, padahal objektivitasnya itu nggak seperti itu. Jadi bahwa kita harus mengetahui menu-menu aplikasi, betul, tapi kan tidak harus pintar. Anak SD pun bisa tahu bahwa ini menu beli, menu jual, itu yang pertama. Yang kedua, saat ini ada 756 saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara memilihnya? Ya jangankan yang awam, para praktisi, para analis juga tidak seluruhnya dianalisa. Tentu di sini harus ada alat bantu. Apa alat bantunya? Bursa Efek Indonesia juga memberikan kemudahan. Jadi Bursa Efek Indonesia sudah mengklasifikasikan berdasarkan indeks ya. Ada indeks LQ45, ada indeks IDX 80, ada indeks Kompas 100. Itu bahasa apa lagi, Mbah? Nah, tentu pada saat Bapak Ibu para pemirsa TV Desa nanti menjadi membernya Warsa, itu akan kita berikan penjelasan lebih detail. Tapi artinya kategori bahwa ini harus pintar tuh juga hapus salah. Kenapa? Karena semuanya sudah diberikan kemudahan-kemudahan baik oleh Bursa Efek Indonesia sendiri sebagai penyelenggara regulasi di sini, ataupun dari sisi aplikasi yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasinya Motion Trade dari MNC Sekuritas. Di situ juga sudah sangat detail ya. Katakanlah kita mau khusus untuk saham-saham syariah, ada. Saya mau saham-saham konstruksi, ada. Saya mau saham-saham consumer good juga ada. Jadi dimudahkan kita tuh. Ya, jadi kalau bicara harus pintar, itu juga hapus salah. Yang penting mau belajar. Kemudian bicara harus analisa. Nah, bicara analisa, itu kalau kita memikirkannya terlalu jauh, itu kan analisa itu kaitannya dengan laporan keuangan. Mungkin bagi orang-orang ekonomi, itu sesuatu yang biasa ya. Analisa rasio namanya kan, perbandingan antara hutang dengan aset, hutang dengan equity, dan lain-lain. Iya kalau orang ekonomi. Bagaimana Pak? Kita bukan orang ekonomi, kita orang teknik, kita orang kedokteran yang nggak ngerti. Balik lagi. Jadi dalam analisa ini, juga banyak analisa yang ternyata simpel. Bagaimana simpelnya? Contoh nih, contoh. Kalau kita melewati satu jalan, di situ ada tertulis Astra Internasional. Kan secara kasat mata, ya, tanpa analisa nih, semua orang bisa tahu. Astra Internasional itu gedungnya mentereng gede, pabriknya di Cikarang gede, mobil yang dijual, diproduksi juga
malah merupakan market leader ya, Innova, Avanza, dan seterusnya. Dari kasat mata saja, analisa kita kan bisa bicara bahwa oh ternyata perusahaan Astra International ini perusahaan yang berfundamental bagus. Fundamental tuh kinerjanya bagus. Kenapa? Bertumbuh. Ya kan? Yang namanya sales mobil, penjualan mobil pasti setiap tahun tuh bertumbuh. Belum lagi yang namanya ekspor. Itu kita bicara Astra International. Jadi analisanya yang simpel aja. Atau misalkan sehari-hari kita menggunakan apa nih? Dari mulai bangun pagi kita mandi pakai sabun, pakai pasta gigi, pakai gosok gigi juga, pakai sampoan dan seterusnya. Itu produk mana sih? Kebanyakan katakanlah produknya Unilever, ya. Kita tahu kan, Unilever itu kalau beriklan di TV juga itu kan biayanya besar sekali. Kenapa? Mereka juga mau mempertahankan market leader sebagai produk-produk unggulan yang diterima oleh masyarakat. Itu gampang kan? Kemudian apalagi? Oke, Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa yang katakanlah masuk ke jalan, sekarang kan di mana-mana jalan tol banyak ya. Jalan tol itu milik siapa sih? Miliknya PT Jasa Marga. Kita bisa beli perusahaannya. Kita bisa beli sahamnya PT Jasa Marga. Nggak perlu analisa-analisa ribet. Kenapa? Yang namanya jalan tol di mana-mana itu nggak perlu nggak perlu kita nyuruh-nyuruh masuk jalan tol dong, masuk jalan tol. Itu orang sudah berbondong-bondong, malah dalam kondisi macet pun orang menggunakan fasilitas jalan tol. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang di depan mata ini banyak yang bagus gitu kan. Jadi kalau bicara analisa tidak perlu memikirkan analisa yang terlalu jauh. Jadi analisa-analisa simpel, perusahaan-perusahaan di depan mata, Alfamart, Indomart, dan seterusnya, itu perusahaan-perusahaan besar yang bisa kita miliki sahamnya, kita bisa beli perusahaannya. Nah, jadi kalau bicara faktor-faktor kenapa masyarakat tidak berbisnis saham ini, ada beberapa faktor ya. Ini adalah gambaran, mudah-mudahan bisa mewakili dari mayoritas masyarakat. Nah, di sini akan muncul kita nih, saya Mbah Warsa, dengan komunitas warung sahamnya tentu akan terus melakukan edukasi. Edukasi ini, yang namanya edukasi itu learning never ending. Jadi kita belajar itu nggak ada berhentinya, karena di dalam agama pun begitu ya. Kita belajar tuh terus sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia lah ya. Artinya edukasi yang kita berikan ke masyarakat juga tidak akan berhenti di tengah jalan. Justru kita akan terus melakukan edukasi. Kenapa? Harapan kita adalah kita mengedukasi 10 orang. Dari 10 orang itu yang akhirnya menjadi trader atau investor di pasar modal, katakanlah cuma 1 orang, artinya kan 10% ya. Nah, kita berharap tidak saja kita dari komunitas Warsa, tapi orang yang sudah merasakan bagusnya, nikmatnya, benefitnya di pasar modal, juga memberikan informasi yang positif ke tetangganya, saudaranya, dan seterusnya. Sehingga lambat laun akan menjadi sistem snowballing. Jadi kalau hanya mengandalkan kami, kalau hanya mengandalkan lembaga pendidikan, itu effortnya pasti sedikit gaungnya. Tapi kalau modelnya bergulir, itu tentu akan cepat ya, snowballing. Nah, ini adalah kunci dari bahasan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, bahwa bisnis saham ini ada satu celah untuk kita mendapatkan opportunity bisnis ya. Jadi dengan Warsa mendapatkan katakanlah satu member baru, anggota baru. Nah, member itu menginformasikan ke orang akan dapat apresiasi. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, kalau bicara bisnis saham ini secara umumnya dibagi 2 ya, menabung dan trading. Kalau menabung dan trading itu pembedanya cuma 2. Pembedanya adalah periode atau jangka waktu. Yang namanya nabung itu pasti orientasinya jangka panjang. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Itu nabung tuh seperti itu. Proses kayak kita nabung di perbankan misalkan ya, atau deposito, itu kan tidak untuk jangka pendek. Dan nabung ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa dengan auto debit
Kita hanya mentransfer uang kita dari tabungan bank kita ke rekening saham kita. Selebihnya pihak sekuritas lah yang akan membelikan saham yang kita mau. Kemudian juga kita bisa melakukannya secara manual, membeli sendiri. Nah, yang kedua, bisnis saham ini ada yang namanya trading. Trading secara jangka waktu tentu ini lebih pendek ya. Pendek itu bisa sehari, bisa 2 hari, seminggu, juga bisa jangka menengah, bulanan, dan seterusnya. Jadi bisnis saham bisa dibagi dua, yang membedakan adalah jangka waktunya. Kalau jangka waktunya pendek dan menengah, itu kategorinya trading. Tapi kalau jangka waktunya panjang, itu kategorinya investasi atau nabung. Dua-duanya punya manfaat. Dua-duanya punya manfaat. Nah, sekarang yang akan kita lebih fokus, itu adalah bisnis pengembangannya. Jadi judul pada sore hari ini kan peluang bisnis pengembangan saham. Nah, di bisnis pengembangan saham ini kenapa saya gali? Karena potensinya besar sekali. Potensinya sangat besar. Saat ini baru tercatat 3 juta orang. Padahal penduduk Indonesia kan 272 juta. Artinya itu baru 1% penduduk Indonesia yang menjadi investor. Yang punya rekening saham itu baru 1%. Nah, sisanya 99% itu kan belum jadi investor. Kenapa belum? Balik lagi ke yang tadi. Kenapa belum? Karena tidak mengerti, karena informasinya salah, harus modal besar, harus ini, harus itu. Ternyata itu salah. Nah, mudah-mudahan para pemirsa TV Desa dengan ikut menyimak acara atau materi pada sore hari ini, pertama bisa meyakinkan diri sendiri dulu. Karena gimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri belum yakin. Pada saat pertama kali kita yakin dengan apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat, barulah kita bisa menginformasikan. Ternyata yang kita lakukan ini benar. Nah, dari situ baru dapat yang namanya potensi bisnis pengembangan. Kita lanjut. Kalau kita melihat pertumbuhan pasar modal ini di 3 tahun terakhir, terutama di 2 tahun ya, 2020, 2021 itu peningkatannya sangat luar biasa. Peningkatannya sangat luar biasa sampai dengan mencapai 50% pertumbuhan ya. Tapi, nah ada tapinya, walaupun numbuhnya kenceng, tapi secara umum tetap yang tadi disampaikan saya bahwa saat ini hanya baru 1%. Artinya potensi pengembangan ini sangat besar. Ya, kalau kita perbandingkan nih, para pemirsa TV Desa, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 industri keuangan yang ada di Indonesia. Kalau bicara perbankan, hampir semua masyarakat sudah tahu. Tidak saja tahu, bahkan satu orang itu kan bisa memiliki beberapa rekening ya. Ada misalkan saya punya rekening BCA, Mandiri, dan seterusnya. Bahkan di bank yang sama, orang bisa lebih dari satu rekening. Saya misalkan di bank BCA punya 2 rekening untuk urusan yang berbeda. Artinya, literasi atau pemahaman masyarakat terhadap industri perbankan ini udah cukup oke lah ya. Kemudian yang kedua, asuransi. Dulu orang asuransi itu takut ya. Kenapa? Karena selalu dikaitkan dengan yang namanya kematian, kecelakaan, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi perusahaan mengeluarkan program pemerintah mengenai mari berasuransi. Pelan-pelan masyarakat sudah mulai paham. Kemudian di situ ada lembaga pembiayaan, ada pawn shop, pegadaian, kemudian ada dana pensiun ya, lembaga dana pensiun. Nah, biasanya itu bukan untuk retail ya, tapi untuk institusi. Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan BUMN itu mereka memiliki yang namanya lembaga dana pensiun sendiri untuk dikelola. Nah, yang terakhir yang paling kanan itu ada capital market. Capital market itu adalah pasar modal. Yang namanya pasar ya itu sama. Jadi bayangkan pasar modal itu ya pasar seperti pasar konvensional. Jadi kalau kita datang ke pasar, itu kan banyak barang yang dijual, banyak penjual. Nah, begitupun kalau pasar modal, namanya saja pasar modal. Kalau pasar itu kan tempat berkumpulnya antara yang mau jual barang dengan yang mau beli barang. Di pasar modal juga begitu. Tempat bertemunya antara orang yang butuh dana, butuh modal, makanya capital kan modal. Bertemunya orang-orang yang butuh modal dengan orang-orang yang punya modal. Disitulah bertemu, bertransaksi. Nah, karena memang ini masih banyak yang awam di
masyarakat kita, di masyarakat Indonesia. Untuk makanya Pak Yusuf Kala waktu itu tahun 2015 mengeluarkan program yang namanya You Nabung Saham. Ya, mudah-mudahan dengan program itu banyak masyarakat yang masuk menjadi investor di pasar modal. Ini adalah perbandingan antara pemahaman masyarakat terhadap perbankan, asuransi, dan saham. Ya, jadi kalau saya jelaskan itu begini, kalau ada 10 orang nih kumpul, itu 7 orangnya pasti memiliki rekening saham, rekening bank. Kemudian kalau ada 10 orang kumpul, itu pasti 2 orangnya punya punya polis asuransi. Tapi kalau bicara saham, itu dari 245 kumpul, cuma 1 orang yang punya rekening saham. Artinya kalau cuma 10-20 orang, itu mereka nggak tahu mengenai ini. Nah, untuk itu, karena ini potensi pasarnya sangat besar, kita dari Warsa juga ingin menawarkan apa sih yang bisa kita perbuat ya supaya terjadi snowballing. Tidak saja dinikmati oleh kami dari komunitas Warsa, tapi juga kita pengen berbagi kepada masyarakat, terutama para pemirsa TV Desa. Nah, sebelum acara ini dimulai, tadi jam 14 atau jam 2 siang, saya diundang juga meeting oleh Philip Sekuritas, ya, salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia. Nah, untuk itu saya jadi kepikiran, minimal saya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan sekuritas itu mengajak masyarakat Indonesia juga untuk di situ tertulis ya, mari menabung di saham Amerika. Nah, jadi ini menarik kalau buat saya. Jadi perusahaan yang ada di Indonesia mengajak orang Indonesia untuk membeli saham Amerika. Ya, kalau kita lihat, kalau saya perhatikan tadi, saya kan sempat ikutan kurang lebih 1 jam lah. Nah, jadi di situ kalau kita lihat di bursanya atau pasar modalnya Amerika luar negeri, itu memang perusahaan-perusahaan besar yang dijual. Di situ ada Apple, ada Microsoft, ada Amazon, Facebook, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Kemudian si pembicara juga tadi sempat informasi bahwa saham-saham apa saja yang tersedia bisa dibeli ya, atau ditransaksikan di Amerika. Di Amerika itu tidak kurang dari 5 ribuan. Di Amerika ada New York Stock Exchange, ada Nasdaq, ada Amex ya, American Exchange. Totalnya kurang lebih ada 5.000 saham yang diperjualbelikan di bursanya Amerika. Kemudian di situ juga ada bursanya Singapura ya, Singapore Exchange, SGX, ada kurang lebih 700-an saham, dan terakhir di Hong Kong ya, di Hong Kong itu ada 2.500-an. Nah, ini kalau kita perbandingan dengan di Indonesia, apa sih? Coba kita lihat. Ini adalah IDX. IDX ini adalah kebanggaan Indonesia. Jadi saya agak terheran-heran juga perusahaan di Indonesia ngajak masyarakat Indonesia untuk beli sahamnya luar negeri. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang belum paham, kita sama-sama sharing ya. Perusahaan yang ada di Indonesia nih, yang menjual sahamnya di pasar modal, itu namanya kan emiten, disebutnya emiten. Perusahaan yang menjual saham di pasar modal disebutnya emiten. Saat ini ada 756 emiten, atau saat ini ada 756 saham yang diperjualbelikan di pasar modal Indonesia. Dan ini seluruhnya adalah perusahaan-perusahaan Indonesia kan, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, walaupun katakanlah namanya ada berbau-bau atau kepemilikannya sebagian kepemilikan asing, tapi ada saham yang dimiliki oleh orang Indonesia. Artinya tidak murni perusahaan asing. Beda dengan Apple, Microsoft, dan lain-lain. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, saham-saham yang diperjualbelikan di Indonesia itu adalah saham-saham lokal ya, saham-saham dalam negeri. Kalau kita membeli saham-saham perusahaan lokal, artinya kita secara tidak langsung membangun pemerintah. Secara tidak langsung, kalau secara langsungnya kan kita menjadi pemilik dan kita mendapatkan keuntungan itu secara langsung. Tapi secara tidak langsung, kita membantu pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, kalau pemerintahnya makmur, biasanya masyarakatnya juga makmur. Contoh lah, satu perusahaan
Kalau perusahaan itu bagus, makmur, besar, kan pasti karyawan-karyawannya juga gajinya nambah, meningkat, kalau perlu dapat bonus, kan kurang lebih seperti itu. Itu analogi di satu perusahaan. Nah, di pemerintahan juga begitu. Kalau pemerintahannya bagus, dalam hal ini bagus, kan pergerakan perputaran ekonominya berjalan baik. Contoh, Astra lah yang tadi kita bahas ya, Astra. Astra Internasional tahun 2020 itu dapat laba tidak kurang dari 20 triliun. Nah, 20 triliun ini laba perusahaan itu kan dibagikan kepada pemegang saham, walaupun tidak seluruhnya. Tapi ada sebagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham yang disebut dengan dividen. Kalau pemilik Astra itu 100% orang Indonesia, artinya uang laba itu kan muternya di Indonesia. Kalau muter di Indonesia kan perusahaannya tumbuh besar, kemudian siklus keuangannya juga nggak keluar negeri. Nah, faktanya begitu nggak? Faktanya tidak. Kenapa? Karena 48% investor yang ada di pasar modal Indonesia itu adalah orang asing. Sehingga kalau tadi katakanlah si Astra ini tahun 2020 dapat dividen sebesar 20 triliun dibagikan kepada pemegang saham, kepada investor, artinya kan 10 triliunnya digondol ke luar negeri. Kenapa? Oh, pemiliknya orang luar kok. Nah, jadi balik lagi, kalau kita membeli saham Indonesia, di Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia, artinya kita secara tidak langsung membantu pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Kalau pemerintahnya bagus, makmur, insya Allah rakyatnya juga akan lebih makmur. Nah, jadi saya sengaja angkat ini karena saya tadi mengikuti satu webinar dengan topik mari menabung saham di Amerika. Jadi kalau menurut saya sih bukan masalah idealisme atau tidak. Kalau menurut saya kita sama-sama dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, katakanlah cari makan juga di Indonesia. Ya kita apa sih yang bisa kita perbuat untuk negara gitu ya. Kita nggak bisa berbuat banyak, tapi minimal apa sih yang bisa kita lakukan, jangan sampai juga mengurangi jadi memberi hal negatif. Jadi bukan berarti nggak boleh orang-orang Indonesia berinvestasi di perusahaan-perusahaan asing, boleh, silakan aja, itu adalah pilihan. Tetapi kami dari komunitas Warung Saham, saya Mbah Warsa juga tetap memberikan edukasi, dorongan kepada masyarakat, minimal kita masuk dulu ke pasar modal yang ada di Indonesia. Kita sama-sama membangkitkan gairah berinvestasi di dalam negeri. Kemudian selanjutnya bedanya antara saham-saham di Indonesia dengan saham di luar negeri itu dari harga. Ya, terakhir saya lihat harganya Google, harganya Microsoft itu miliaran kalau bicara satu lot. Satu lot ya, kalau perbandingan di Indonesia kan satu lot itu 100 lembar. Jadi untuk beli satu lot itu, Google itu bisa hampir 3 miliar satu lot. Lah kalau di Indonesia, satu lot ada yang 80.000, 60.000, paling tinggi hitungannya nggak sampai 5 juta lah. Hitungannya ya. Artinya memang perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kategorinya masih sangat murah. Mungkin agak naik sedikit juga dilakukan yang namanya stock split ya, penurunan harga saham dan memperbanyak jumlah lembar saham. Ini saya terlalu berapi-api nih sehingga tidak terasa juga sudah setengah jam. Mungkin sementara kita akan break dulu ya sambil menunggu beberapa iklan yang mau lewat. Nanti habis ini kita akan lanjut mengenai, kan bahasan kita mengenai peluang bisnis di pengembangan ini belum masuk, ini sebenarnya baru dasar-dasar pemahaman mengenai saham dan manfaatnya. Baik Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, tetap jangan kemana-mana, ikuti sharing kami dari komunitas Warung Saham setelah pariwara yang berikut ini. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi.
Mau pakai tol langit? Pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Baik, para pemirsa TV Desa, kita akan lanjutkan sharing kita pada sore hari ini. Bahasan kita adalah peluang bisnis pengembangan saham. Jadi di bisnis saham itu tidak saja ada trading dan investasi secara jangka panjang, tapi di dalamnya juga kita punya potensi mendapatkan bisnis pengembangan. Nah, sebelum lanjut, saya mau sapa dulu yang masuk di live streamingnya TV Desa. Di sini ada Pak Berlin Halim dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Selamat sore Pak Harahap ya, Pak Berlin Halim Harahap. Kemudian Pak Asikin Alex hadir, Pak Aji Rijal Maleber, Kabupaten Kuningan, Ibu Tia dari Bone, alhamdulillah, Pak Hendrian Bocah Bagus, namanya bagus, dari Mataram, NTB. Kemudian di sini ada Pak Harli Pariwasisa dari PDTI Taniwel. Aduh, Taniwel di mana itu Pak ya? Saya kurang begitu hafal ini. Tapi oke, terima kasih. Salam buat teman-teman, rekan-rekan dan keluarga Pak Harli ya. Ada Pak Ansori Andi dari Kecamatan Semparuk, dari Pak Jenal Abidin dari Kabupaten Siak. Ibu Heti Sumbawa Barat, Damianus dari PLD Desa Nurkat, Ibu atau Bapak Chandra Kuryananda. Kemudian ada Pak Arianto Wibowo. Baik, di kolom chat sih tidak ada pertanyaan. Nah, kita akan lanjut masuk ke sesi yang lebih masuk ke bahasan peluang bisnis ya. Untuk itu saya mohon izin lagi untuk memberikan beberapa slide supaya lebih dapat pemahamannya. Ini mengenai perbandingan antara bursa saham di Indonesia dan bursa saham di luar negeri. Bagi para pemirsa TV Desa yang belum tahu bahwa ini adalah program pemerintah, kemudian bisnis saham ini juga dilindungi oleh undang-undang, ya, diawasi oleh OJK. Nah, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk masuk ke bisnis ini. Nah, di sini sedikit penjelasan saja bahwa definisi dari saham itu adalah kepemilikan. Jadi di sini di gambar ini, kalau para pemirsa TV Desa lihat, itu ada gambarnya Alfamart. Alfamart ini PT-nya namanya PT Sumber Alfaria Trijaya, berdiri tahun 89, kemudian berubah nama menjadi Alfamart tahun 2002, dan menjual sahamnya. Itu disebut IPO ya, Initial Public Offering. Menjual sahamnya di pasar modal itu tahun 2009. Karena apa? Karena di situ ya ilustrasi realnya adalah Alfamart ini perlu pengembangan, butuh modal 330 miliar. Tetapi mereka sendiri hanya punya 200, sehingga kekurangan 135 miliar. Sebenarnya Alfamart bisa pinjam ke bank atau ke lembaga pembiayaan, tapi nggak mau. Kenapa? Karena kalau pinjam itu kan harus ada jadwal pembayaran hutang, belum ada bunga, dan seterusnya. Jadi Alfamart ini menjual saham, mengajak masyarakat untuk, ayo kita berbisnis bareng deh di Alfamart. Yang jualan, yang kerja adalah Alfamart, manajemennya. Kita hanya memberikan modal. Jadi kita ini sebagai pendana, sebagai pemodal, sebagai investor, sebagai pemegang saham, dan pemilik usaha. Ini adalah ilustrasi real ya. Kalau kita dulu tahun 2009 itu kita beli sahamnya Alfamart, itu harganya Rp395 per lembar. Jadi pada saat pertama kali IPO dijual di harga Rp395. Sekarang harga saham Alfamart itu udah hampir 1.300. Artinya kan lonjakannya udah sangat besar. Itu yang disebut dengan capital gain, Bapak Ibu ya. Capital gain itu adalah harga beli kita dibandingkan dengan harga yang sekarang, itu kan ada selisih, itu adalah capital gain. Ini adalah ilustrasi real dari saham ya, definisi dan manfaatnya.
Kemudian saya juga ingin memberikan informasi, ini sempat tadi dibahas di awal, bahwa pada dasarnya emiten atau perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal itu tidak jauh-jauh dari kita. Kita keluar rumah ketemu Alfamart, kita keluar rumah ketemu Indomaret, ketemu Bank A, Bank B, ketemu jalan ya, ketemu bangunan katakanlah yang lagi dibangun oleh Waskita Karya, oleh PT PP, Wika. Kita juga ngelewatin jalan tol, kita juga menggunakan provider, bisa Simpati, bisa Indosat. Artinya bicara saham adalah bicara emiten atau produk-produk jasa yang sering kita gunakan. Di sini saya sebutkan ada beberapa, di situ ada Unilever, ada Indofood, kemudian ada perbankan, ada Mayora, ada Simpati, ada motor dari Astra, Jasa Marga, dan seterusnya. Ini adalah contoh kecil ya, total kan ada 756. Artinya, secara kasat mata kalau bicara fundamental, kita bisa melihat seberapa besar sih mereka perusahaannya gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita membeli saham, berbisnis saham, itu adalah bisnis yang memang ada di sekitar kita. Nah, ini baru masuk ke pembahasan peluang pengembangan bisnisnya ya. Jadi bagaimana sih peluang ini bisa terjadi? Kita lihat. Ini adalah kita lah, saya atau para pemirsa TV Desa ya. Ini adalah saya, kemudian saya menjadi menjadi anggotanya Warsa, menjadi membernya Warsa ya. Bergabunglah di Warsa. Kan kalau untuk gabung di Warsa, kita berikan edukasi, kita berikan bimbingan, kita ajarin dari nol sampai bisa. Itu kan ada biayanya ya. Biayanya adalah 1 juta. Ya, dulu kita buka pertama kali itu 3 juta. Tapi karena ada pandemi kita turun sampai sekarang masuk ke harga yang paling rendah nih. Ya, jadi Bapak Ibu para pemirsa TV Desa kalau mau gabung di Warsa itu 1 juta. Bahkan sekarang dari tanggal 20 sampai dengan akhir tahun tanggal 31 kita ada promo akhir tahun namanya ya. Itu diskonnya 25%. Artinya kan diskon 250.000. Cukup bayar 750.000. Nah, ini promonya masih ada tuh sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, apabila saya menjadi membernya Warsa, anggotanya Warsa, itu kan saya akan diedukasi, akan dibimbing, akan diajarin sampai kapan? Sampai bisa, nggak berbatas waktu. Sampai bisa. Nah, kemudian kalau saya sudah menjadi keluarganya Warsa, itu kan saya punya banyak informasi mengenai saham. Dari mana? Dari komunitas Warsa. Karena nanti akan masuk ke grup ya. Saya dimasukkan ke grup. Nah, informasi-informasi inilah yang saya informasikan juga ke tetangga, ke saudara, ke teman main, ke mantan pacar atau ke pacar ya, ke siapapun. Jadi informasi-informasi yang diberikan di dalam Warsa itu kita bisa share. Sekarang kan medsos mudah sekali. Masing-masing kita pasti punya WhatsApp. Biasanya juga ada yang namanya Instagram. Ada juga yang punya Facebook. Ada juga banyak sekali medsos yang sekarang beredar di masyarakat yang kita punya. Tetapi kita belum manfaatkan supaya bisa menghasilkan. Nah, dengan menjadi membernya Warsa, banyak informasi-informasi mengenai saham pasar modal, itulah informasi yang kita sebarkan. Jadi kita tuh tidak mengajak orang, kita hanya memberikan informasi mengenai saham yang benar kepada masyarakat. Kalau mau belajar saham di sini, kalau mau belajar saham di sini kurang lebih seperti itu. Atau mungkin pada saat kita sharing mengenai informasi-informasi mengenai pasar modal, mengenai saham, ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang tertarik. Nah, pada saat misalkan ada tetangga saya yang tertarik, saya akan masukkan teman saya itu, tetangga saya itu ke grup WhatsApp. Karena di Warsa ini kita ada 2 grup ya, ada grup yang umum, non-member, ada grup yang sudah jadi member. Nah, saya kalau misalkan memberikan informasi saham yang benar kepada tetangga, misalkan, dan tetangga itu tanya,
Kalau misalkan saya mau belajar juga di mana? Udah saya masukin ya ke grup WhatsApp non-membernya Warsa. Nah, nanti yang mengedukasi bukan saya, tapi tim Warsa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah ragu. Aduh, nanti yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kita, tim Warsa. Jadi informasi-informasi itu diberikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kalau ada yang tertarik, masukkan ke grup WhatsApp. Nah, setelah itu, nanti tim Warsalah yang akan mengedukasi teman-teman kita, saudara-saudara kita sebagai non-membernya Warsa, karena belum jadi member. Nah, setelah mereka tertarik menjadi membernya Warsa, kan mereka berbayar tuh 1 juta ya kalau normal. Kalau sekarang sampai dengan tanggal 31 kan ada diskon. Cukup berbayar 750.000. Nah, kalau normalnya yang menjadi member kan bayarnya 1 juta. Nah, pada saat mereka berbayar 1 juta, kita dapat yang namanya apresiasi. Pak, ini MLM? Bukan. Kalau MLM itu kita wajib merekrut. Kalau nggak merekrut, kita nggak dapat apa-apa. Kalau di saham, kalau di Warsa, kan tujuannya adalah untuk mendapatkan keilmuan. Ya, kita belajar. Jadi tujuan utamanya bukan memberikan informasi ke orang, tujuan utamanya adalah belajar mengenai bisnis saham yang benar. Tapi kalau kita sudah punya keilmuannya, jangan pelit ilmu, kasih informasi ke orang-orang. Nah, dari informasi yang dikasih ke orang-orang itu, pada saat orang bergabung di Warsa, dari informasinya kita, Warsa memberikan apresiasi 400.000. Dan ini udah banyak sekali ya, makanya sampai dengan saat ini, alhamdulillah Warsa sudah punya anggota, punya keluarga, tidak kurang dari 1.000 member, ada di 12 negara, bukan karena kerja keras kami ya, tim Warsa, bukan. Tapi kita sangat berapresiasi kepada member-member Warsa yang mau memberikan informasi kepada masyarakat, kepada temannya, tetangganya. Sehingga cepat sudah menjadi 1.000. Nah, kita harapkan dari 1.000 ini jadi 2.000, terus snowballing. Dan yang melakukan ini kan tidak saja komunitas Warsa. Di luaran sana ada ya, banyak komunitas-komunitas yang memberikan juga keilmuan. Tetapi kalau kita perhatikan dari sisi harga atau biaya, kemudian dari sisi materi, banyak dari komunitas lain tuh lumayan tinggi lah materinya. Jadi kalau tingkatan itu mereka langsung SMA misalkan. Kalau Warsa kita itu menggiring dari nol, dari anak TK, SD, terus kita bimbing. Nah, jadi ini adalah peluang bisnis, pengembangan bisnis yang bisa dilakukan. Dan ini tidak memakan waktu, ya, siapapun bisa. Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, mahasiswi, sebagai pedagang, sebagai apapun. Toh kalau cuman memberikan sharing informasi di medsos itu kan tidak membutuhkan waktu lama, ya. Dan yang namanya rezeki itu usaha tidak akan mengkhianati hasil, kan kurang lebih seperti itu. Yang penting kita terus saja berikhtiar, berusaha memberikan informasi yang benar. Dan banyak dari member Warsa itu tidak kurang dari, katakanlah kalau 10 orang setiap bulan bisa gabung di komunitas Warsa, artinya kan udah 4 juta. Dan 4 juta itu kan udah kategorinya UMR-nya Jakarta ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, terus apa sih yang diberikan atau apa sih materi yang diberikan Warsa kepada para member? Kalau untuk di Warsa ini ada 3 tahapan atau 3 kelas lah boleh dibilang. Yang pertama adalah kelas dasar, kelas non-member. Yang sekarang kita bahas ini adalah kelas dasar. Tadi kita bicara mengenai sejarah pasar modal, definisi saham, pasar saham. Karena kan bagaimana orang mau berminat ya, mau bergabung, kalau pemahaman dasarnya saja tidak ada. Nah, makanya ini sangat penting buat kami ya, memberikan informasi yang benar mengenai dasar-dasar pasar modal dan saham. Jadi bisnis saham kita bahas, cara memulainya bagaimana, kemudian apa aja sih lembaga-lembaga terkait, apakah ada yang bodong atau jong gitu kan. Kemudian juga kita berikan yang namanya tips untuk saham pebisnis, saham pemula. Ini adalah materi yang kita berikan setiap hari Selasa ya, Selasa malam. Kemudian lanjut kalau sudah menjadi member, kalau sudah menjadi anggota keluarganya Warsa, kita akan berikan kelas menengah. Ini untuk member. Pertama kita berikan yang namanya pengurusan RDI atau rekening saham ya, rekening dana investor. Kemudian juga kita akan
membimbing, silakan download yang namanya aplikasi Motion Trade yang digunakan oleh kita. Bagaimana cara loginnya, bagaimana cara memulainya. Terus di dalam aplikasi itu kan, aplikasi apapun kan isinya kan menu-menu. Tentu kita harus bimbing, harus ajarkan member-member baru kita, ini menu ini loh, ini menu ini loh, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai bisa. Kemudian kita juga ada yang namanya quick menu, atau history menu, ini udah masuk ke teknis nanti ya. Kemudian masuk ke real bisnis saham. Di situ ada trading saham dan investasi. Bagaimana cara trading saham untuk pemula, jenis-jenis trading saham itu apa, bagaimana cara berinvestasi, bagaimana cara memilih saham-saham yang untuk investasi jangka panjang dan seterusnya. Kemudian juga kita bahas mengenai tipe-tipe trader dan investor. Karena setiap orang tuh berbeda. Secara umum memang dibagi 3 ya, secara umum. Orang itu punya karakter, punya sifat sebagai orang-orang yang agresif ya. Nah, biasanya sih punya adrenalin tinggi. Nah, kalau orang-orang seperti itu, tingkat apa ya, bukan gambling ya, tapi tingkat keberaniannya cukup tinggi untuk take a risk ya. Karena kalau di bisnis apapun, termasuk di saham, itu high return tentu berbanding lurus dengan high risk ya. Nah, bagi orang-orang yang punya adrenalin tinggi, punya agresivitas tinggi, itu cocok katakanlah berbisnis saham atau trading saham dengan cara one day trade atau scalping dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang moderat. Moderat itu orang-orang yang beraninya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu takut ya, tengah-tengah lah. Ada juga yang paling yang paling berbeda adalah orang-orang yang sangat konservatif. Konservatif itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, takutnya ya lumayan tinggi, adrenalinnya kecil gitu ya. Terus salah? Nggak ada yang salah. Itu adalah gift ya, keberkahan yang Allah berikan kepada setiap orang. Karena setiap orang itu pasti memiliki sifat-sifat kurang atau lemah, tapi di sisi lain juga punya sifat-sifat yang unggul ya. Jadi di situ pembeda. Nah, untuk bicara bisnis saham, kita akan bedakan dari sisi tipenya. Kalau tipenya konservatif, oh cocoknya ini loh. Kalau tipenya agresif, oh cocoknya ini. Jadi kita arahkan. Yang penting tahu keilmuannya dulu. Itu di tingkat menengah. Jadi dengan berbayar 1 juta, dapat keilmuan yang segini banyak, itu kalau Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, compare bandingkan dengan tempat lain, ya kita masih sangat murah ya. Nah, kemudian di kelas lanjutan, apa sih yang diberikan? Nanti ada jenis-jenis trading. Ada swing, ada scalping, ada position, ya jangka menengah panjang, kemudian juga ada investing. Kemudian juga trading saham lanjutan. Ada yang disebut dengan apa ya, istilahnya macam-macam lah ya, ada yang istilah nyopet lah dan seterusnya. Kemudian juga kita sedikit memberikan analisa harga saham. Apakah saham itu sudah overbought, namanya overbought itu udah jenuh orang beli gitu, akan turun dan seterusnya lah. Kemudian juga swing trading, one day trade, dan yang penting, yang lebih penting tuh nomor 6 ya, terakhir, mengenai psikologi trading. Jadi di bisnis apapun, tidak saja di saham, psikologi itu ternyata menempati urutan atau porsi yang lebih besar ketimbang teknis. Jadi bisnis apapun, yang penting tuh mentalnya dulu. Ya, kalau teknis itu mudah. Jadi gampangannya kan, analoginya kalau saya jualan, katakanlah jualan bubur ayam, kalau bicara teknis kan bagaimana caranya, resepinya, bumbunya dan seterusnya, cara menyaji, itu teknis. Tapi yang lebih penting daripada bisnis bubur ayam adalah mental kita. Apakah mental kita sebagai pecundang atau sebagai winner atau sebagai pemenang? Kalau pemenang, yang dipikirin adalah positif, dan positif. Hari ini jualan 10 mangkok, alhamdulillah, berarti besok harus begini. Besok 15 mangkok, oh berarti besok harus terus improve. Dan di situ ada mental tidak mengalah gitu. Karena begitu pun di saham. Jadi yang namanya bisnis saham, kadang kita dapat untung, kadang kita dapat rugi. Nah, tetapi di situ ada semacam pembatasnya, dan itu juga sudah diberikan oleh Bursa Efek Indonesia yang disebut dengan ARB. Kalau turun nggak boleh lebih dari -7,
kemudian juga ARA ya, nggak boleh lebih dari 35% dan seterusnya. Ini adalah materi-materi yang kita akan berikan kepada member-membernya Warsa. Lanjut, nah ini adalah proses tahapan dari mulai mau menjadi trader dan investor, menjadi investor. Yang pertama kan harus tahu dulu pemahaman dasar, dan itu ada di kelas dasar. Kemudian kalau Bapak Ibu berminat menjadi trader dan investor, silakan masuk registrasi membuka RDI atau rekening saham. Nanti akan masuk ke grup membernya. Kemudian juga kita akan kenalkan dengan aplikasi Motion Trade, bimbingan dan pelatihan, kemudian praktek. Karena sebagus apapun kalau bicara teori nggak praktek ya nggak bisa-bisa ya. Kita belajar berenang, teorinya sebuku tebalnya berapa senti gitu ya, tapi nggak pernah nyemplung, kita nggak bakalan bisa berenang. Begitupun di saham. Jadi kita harus praktek, beli dan jual. Ini adalah ilustrasi gampang ya, karena yang pada dasarnya gampang. Kalau kita menabung saham, kalau kita menabung uang itu kan kita hanya menyetorkan uang, apakah itu di teller bank maupun di ATM ya. Kita hanya menyetorkan uang, katakanlah 1 juta, udah. Kita hanya diberikan bunga katakanlah oleh perbankan, dan itu hitungannya kan kecil sekali ya, katakanlah 4% setahun, belum dipotong pajak. Nah, kalau kita menabungnya di saham, pertama kita transfer, pindahkan uang kita katakanlah 1 juta dari rekening tabungan kita ke rekening saham kita. Ya, itu ada di slide yang tengah. Uang saya 1 juta dari tabungan masuk atau pindah ke rekening saham saya 1 juta. Nah, dari 1 juta itu kita bisa belikan maksimal 1 juta rupiah ya. Nah, saya belikan di sini saham Bank BRI sebesar 500.000 katakanlah, kemudian sudah muncul sebesar 200.000. Uang saham saya atau saham yang kalau saya jual itu kan 700.000. Artinya uang saya masih ada 300.000 dalam bentuk cash. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, ini gambaran ya, gambaran bagi para pemirsa TV Desa bahwa semakin hari, semakin bulan, semakin minggu, semakin tahun, semakin lama, itu yang namanya kinerja perusahaan-perusahaan itu akan berkembang. Ini adalah real ya, tahun 2000 ke 2021, artinya sudah 21 tahun perjalanan IHSG, itu selalu meningkat. Memang sih di dalamnya ada naik turun, tapi secara grafik itu meningkat. Dulu tahun 2416. 416 adalah harga rata-rata saham. Kalau sekarang sudah 6.500-an. Artinya sudah meningkatnya ribuan persen. Kemudian ini IHSG selama 5 tahun ke belakang, atau 6 tahun ya, 2015-2021. Itu juga mengalami peningkatan. Dari 4.500 sekarang sudah 6.500. Nah, bagaimana kalau kita memulainya sekarang? Tentu di 5 tahun ke depan, katakanlah tahun 2026, itu IHSG udah bisa di angka, bisa jadi di 8.000, bisa jadi di 9.000. Tentu dengan dorongan semua pihak ya, termasuk kita ya, yang memberikan kontribusi di pasar modal, akan memberikan peningkatan terhadap IHSG. Ini adalah contoh real yang saya ambil dari datanya Bursa Efek Indonesia. Contoh real, kalau kita nabung 500.000 setiap bulan selama 10 tahun, itu kalau dikalikan uangnya kan 60 juta ya. 500.000 kali 12 kali 10 tahun, itu uang kita 60 juta. Kalau kita masukkan ke deposito, bertumbuhnya hanya 150% atau menjadi 90 juta. Kalau kita belikan emas setiap bulan, kan ada tuh sekarang emas di Gerai Antam atau di Pegadaian ya, beli 500.000, katakanlah setengah gram atau berapa gitu ya. Itu uang kita selama 10 tahun bertumbuh 300%. Kita bandingkan kalau kita belikan saham. Kimia Farma, Telkom, dan seterusnya. Ini adalah angka real yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Ini adalah untuk kategori menabung atau berinvestasi. Ini adalah slide yang penting bagi para pemirsa TV Desa. Bagaimana sih kalau saya atau kita mau bergabung menjadi membernya Warsa? Pertama, ada 2 dokumen yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah KTP. Yang kedua, rekening tabungan. Nah, rekening tabungan ini
Bisa beberapa ya, bisa BCA, Mandiri, dan seterusnya. Kemudian masuk daftar atau registrasi di www.warungsaham.com. Ya, tinggal klik di situ. Nah, nanti di situ si website akan nanya ke kita, apakah kita sudah punya kode referral? Klik sudah punya. Nanti kalau disuruh isinya adalah yang nomor C tuh. Kode referralnya TV Desa 210300530. Tinggal diisi itu, kemudian kita isi nama kita, nomor WA kita, alamat email kita. Kemudian ngikutin lah, nah itu kan ada notifikasinya ya, pembayaran dan seterusnya. Di situ sih pada saat kita ngeklik daftar, itu akan muncul, silakan bayar 1 juta. Nah, dengan promo ini sampai dengan tanggal 31 Desember, walaupun di situ notifikasinya silakan transfer 1 juta. Para pemirsa TV Desa, Bapak Ibu, cukup transfernya 750.000. Ya, kemudian setelah itu kita proses yang namanya rekening saham atau RDI atau RDN ya. Beberapa bank menggunakan nama RDN. Setelah itu Bapak masuk ke grup kita sebagai member, kita akan lakukan bimbingan dan pelatihan. Ya, lanjut melakukan transaksi trading, beli, jual, dan investasi. Alhamdulillah itu adalah slide terakhir ya. Slide terakhir dari kami komunitas Warung Saham. Jadi sekali lagi, kalau saya intisarikan, masih ada nih beberapa menit ya, 2-3 menit. Kalau saya Mbah Warsa intisarikan, bahwa bisnis saham itu kurang lebih ada 3 secara garis besar. Yang pertama, jangka waktunya pendek dan menengah, itu yang disebut dengan trading. Kemudian untuk jangka waktu yang panjang ya, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, itu kategorinya investasi. Nah, di tengah-tengah itu ada pengembangan. Kita sambil bertrading, kita sambil berinvestasi, juga kita berbagi informasi ya. Jangan punya pikiran kita merekrut orang, nggak ada. Yang ada adalah kita berbagi informasi. Minimalnya dapat apa sih kalau nggak dapat member baru? Minimal kan dapat pahala ya. Minimal dapat pahala, kita memberikan informasi yang bagus. Kalau ada yang tertarik, masukkan ke grup WhatsApp-nya kita yang memberikan edukasi. Kalau rezekinya Bapak Ibu dapat di situ kan, membernya masuk sebagai membernya Warsa, Bapak Ibu dapat yang namanya apresiasi dari Warsa, dan tidak sedikit ya, 400.000 itu besar ya. Untuk nabung di Warsa aja auto debit hanya membutuhkan 200.000. Jadi itu poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tadi disampaikan di awal bahwa sekarang banyak juga sekuritas yang menawarkan masyarakat Indonesia untuk yuk menabung saham Amerika, yuk menabung saham luar negeri. Nah, jadi saya dari komunitas Warung Saham mengajak masyarakat Indonesia, silakan saja kalau mau ya, tetapi alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya kita ada di Indonesia, kita dapat rezeki di Indonesia, ya, kita hidup di Indonesia. Yuk kita bangun Indonesia dulu. Kita beli saham-saham perusahaan-perusahaan Indonesia yang masih murah, perusahaannya bagus, barang-barangnya banyak yang diekspor. Ya, sayang sekali kenapa banyak sekarang ini investor luar negeri yang memanfaatkan kesempatan baik di Indonesia. Karena banyak yang belum tahu juga bahwa pasar modal di Indonesia ini merupakan pasar modal terbaik sedunia. Nah, ini banyak yang belum tahu nih. Selama 10 tahun itu pasar modal di Indonesia terbaik kinerjanya. Kinerjanya artinya pertumbuhan dari tahun ke tahunnya cukup signifikan. Nah, untuk itu memang banyak investor asing yang masuk ke Indonesia, orang Indonesianya sendiri sementara ini hanya jadi penonton. Yuk mulai sekarang tidak ada kata lain untuk memulai ya, apalagi kita sebentar lagi masuk tahun 2022, kita harus membangun sesuatu dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, untuk kita dan negara. Tidak terasa sudah 1 jam nih. Mudah-mudahan sharing pada sore hari ini kami dari komunitas Warung Saham memberikan manfaat buat para pemirsa TV Desa. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam Warung Saham.